Bab 286, memanggil boneka raksasa. Jin Zong dan Kiao Liang ragu-ragu menyaksikan sikap tenang Wang Xiaolong. Tidak ada yang memberi perintah kepada murid-murid Poison Sensei untuk menyerang. Tapi beberapa detik kemudian, Jin Zong tiba-tiba mencemooh, berkata, "Bocah cilik, kamu benar-benar bisa berakting, aku akan melihat berapa lama kamu bisa mempertahankan fasad tenang itu." Jin Zong melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para murid, "Tangkap dia." Mendengar perintah Jin Zong, murid-murid Poison Sensei di sekitarnya mengerumuni kelompok 5 orang Wang Xiaolong. Kewalahan oleh angka-angka, Qin Yang, Li Fei, dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi sedikit panik. Tepat ketika serangan gerombolan hendak menyerang mereka, kilatan emas menyilaukan muncul di atas Wang Xiaolong. Ketika menghilang, terungkap 6 manusia raksasa melayang di udara. Setelah 6 manusia raksasa muncul, tinju pendukung meninju ke arah kawanan murid Poison Sensei. Selusin ledakan menggelegar terdengar di tengah-tengah mereka hampir bersamaan. Murid-murid yang terkena dan terpengaruh oleh gelombang kejut dikirim terbang, jeritan sengsara membuat udara, namun, semuanya sunyi ketika mereka menabrak tanah beberapa ratus meter jauhnya, tidak lagi bernapas. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba berada di luar harapan semua orang. Qin Yang dan yang lainnya menatap dengan bengong ke-6 manusia raksasa yang menjaga di depan mereka. Bahkan Jin Zong dan Kiao Liang tercengang menyaksikan ini, menatap kosong dengan kaget pada 6 orang raksasa yang tampaknya dilapisi dengan lapisan cat emas. Ini suku raksasa emas, raksasa emas. Sesuatu terlintas di benak Jin Zong dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Suku raksasa emas zaman dahulu. Mata Kiao Liang membulat kaget juga, dia tidak berani mempercayai pemandangan di depannya. Dia tergagap, suku emas, raksasa emas era kuno, tanda seru. Bukankah suku raksasa emas sudah punah? Dari sekian banyak suku besar pada zaman dahulu, kini hanya tersisa ras ELF dan kurcaci, yang lainnya telah punah. Apa yang mereka lihat di depan mereka? Mata terkejut mereka membuntuti ke arah Wang Xiaolong. Wang Xiaolong dengan dingin mengakui, benar, suku raksasa emas kuno. Lebih tepatnya, itu adalah boneka suku raksasa emas. Boneka suku raksasa emas kuno. Jin Zong dan Kiao Liang berteriak serempak. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari apa kartu truf Wang Xiaolong. Keenam boneka suku raksasa emas kuno itu persis seperti boneka raksasa yang ditemukan di lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong. Dalam beberapa bulan terakhir, ketika seni boneka kuno dan mandat jiwa Wang Xiaolong terus maju, dia telah meningkatkan jumlah boneka di bawah kendalinya menjadi 6. 6 boneka raksasa tertinggi, yang terlemah berada di orde ke-6 Xiantian awal, sedangkan kekuatan boneka terkuat berada di pertengahan orde ke-7 Xiantian. Boneka orde ke-7 Xiantian pertengahan memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan puncak orde ke-8 Xiantian awal. Apalagi boneka raksasa itu kebal racun. Itulah mengapa Wang Xiaolong tidak menempatkan murid-murid Poison Sensei ini di matanya. Yang terkuat di antara murid-murid sekte Poison Sensei adalah Xiantian orde ke-6, lebih dari setengahnya terdiri dari Xiantian orde ke-4 dan orde ke-5, tidak banyak murid yang berada di atas level ini. Hanya dalam waktu beberapa napas, 6 boneka suku raksasa emas kuno mengirim sekelompok murid sekte racun suci terbang. Kilatan tajam berkedip di mata mereka, dengan tubuh berputar, mereka melancarkan serangan lain ke tengah-tengah murid. Gelombang kepanikan menghantam murid-murid Poison Sensei yang tersisa, mereka semua mengacungkan jempol saat mereka mencoba bertahan dan membalas pada saat yang sama, beberapa menggunakan racun dan beberapa menghunus pedang mereka. Pedang tajam menebas boneka-boneka ini dan bentrokan keras bergema di udara, tetapi yang membuat ngeri para murid sekte Poison Sensei ini, mereka menemukan bahwa serangan pedang kekuatan penuh mereka hanya meninggalkan garis putih yang keras di tubuh boneka-boneka ini. Gigitan serangga beracun terasa tidak berbeda dengan gelitikan lembut pada boneka-boneka ini. Benar-benar tidak efektif. Hasil ini semakin membuat takut para murid Poison Sensei, masing-masing dari mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun ukuran boneka ini sangat besar, mereka tidak lambat. Dengan kecepatan kilat, selusin murid Poison Sensei dikirim terbang. Tubuh boneka raksasa itu sangat keras,
tinjunya lebih keras dari baja. Dipukul oleh tinju ini, sebagian besar organ dalam murid Poison Saint sekte hancur karena benturan. Melihat hal ini terjadi di depan mata mereka, Jin Zong dan Kiao Liang terkejut dan marah. Terkejut karena pertahanan, kekuatan, dan ketangguhan boneka raksasa ini, marah karena murid-muridnya sangat rentan dan lemah di hadapan boneka raksasa ini. Lupakan tentang boneka raksasa, bunuh mereka. Kiao Liang mengamuk, menunjuk ke kelompok Wong Xiaolong. Murid Poison Saint sekte bereaksi satu per satu, menghindari boneka, semuanya mengarahkan serangan mereka ke Qin Yang, Li Fei, Jie Dong, dan Fan Encheng. Namun, tidak lebih dari setengah dari 50 hingga 60 murid awal yang tersisa, untuk kelompok Qin Yang, sebanyak ini bukan merupakan ancaman. Kali ini, Qin Yang, Li Fei, dan dua lainnya berlari ke tengah-tengah murid Poison Saint sekte. Melihat hal ini, Wong Xiaolong mengendalikan 4 boneka untuk terus menyerang para murid sekte Poison Saint, sementara 2 boneka terkuat di Orde ke-7 Xiantian bergegas menuju Jin Zong dan Kiao Liang. Sebagai penatua dari sekte Poison Saint, kekuatan Jin Zong dan Kiao Liang tidak lemah, masing-masing di pertengahan Orde ke-8 Xiantian dan puncak di pertengahan Orde ke-8 Xiantian. Meskipun kekuatan mereka sedikit lebih tinggi dari boneka, setiap serangan mereka mampu mendorong boneka kembali, itu masih gagal menyebabkan kerusakan yang sebenarnya. Kedua boneka raksasa itu kebal terhadap rasa sakit, jika didorong mundur, mereka hanya akan menyerang lagi dan lagi. Semakin lama Jin Zong dan Kiao Liang melawan boneka-boneka itu, mereka menjadi semakin marah dan frustrasi. Beberapa saat kemudian, Jin Zong memukulkan telapak tangannya ke boneka yang dia lawan. Merebut jendela, dia berlari ke depan, menargetkan Wong Xiaolong dengan telapak tangannya yang lain. Kiao Liang, tunda boneka raksasa itu, aku akan membunuh bocah itu. Jin Zong akhirnya menyadari boneka ini dikendalikan oleh Wong Xiaolong, bunuh dia dan bagian terbesar dari masalah mereka akan dihilangkan. Kiao Liang juga memperhatikan masalah yang sama. Wong Xiaolong berdiri di tempat yang sama, sudut mulutnya tiba-tiba melengkung ke atas menyaksikan tetua sekte Poison Saint Jin Zong mendatanginya dengan serangan telapak tangan, penuh sarkasme dan rasa mengejek. Menilai dari ekspresi wajah tetua Poison Saint sekte ini, apakah dia pikir dia bisa dengan mudah menghadapinya? Di permukaan, Wong Xiaolong hanyalah Horde ke-7 Xiantian pertengahan. Ketika penatua Jin Zong sedikit lebih jauh dari Wong Xiaolong, kabut hitam iblis yang bergulir menyelimuti Wong Xiaolong, aura pembantaian yang mengerikan membanjiri segala arah. Serbuan tiba-tiba dari aura pembantaian yang mengerikan membuat jantung Jin Zong berdebar karena gelisah, dengan cepat menahan serangannya. Detik berikutnya, dia melihat sayap sehitam kayu hitam meletus dari punggung Wong Xiaolong, dengan pola rahasia merah gelap menghiasi permukaannya. Rune merah tua mengandung kekuatan misterius yang membuat hati tersentak ketakutan. Rambut Wong Xiaolong menentang gravitasi dan memutih, saat matanya menjadi merah padam. Ini tanda seru. Ketika Jin Zong dan Kiao Liang tidak jauh melihat transformasi Wong Xiaolong, kata kejutan tidak dapat menggambarkan apa yang mereka rasakan. Sebelum pukulan mereda, raungan naga bergema di telinga mereka. Dalam sepersekian detik mereka terpana, naga hitam raksasa muncul di belakang Wong Xiaolong. Naga hitam, semangat bela diri Jin Zong dan Kiao Liang bergetar. Kemunculan naga hitam raksasa juga menarik perhatian para murid Poison Saint sekte terdekat. Memanggil keluar naga hitam, jiwa Wong Xiaolong segera berubah, berlapis-lapis sisik naga hitam mengkilap menutupi lengan, dada, kaki, dan seluruh tubuhnya. Lengannya membesar, dengan 10 jari yang mirip cakar naga. Kekuatan naga melambung ke langit. Sebelum Jin Zong pulih dari keterkejutannya, Wong Xiaolong bergerak. Sebuah telapak tangan tersambar tapak Buddha tanah. Patung Buddha menutupi langit, memenuhi 4 penjuru dunia dalam pendaran cahaya Buddha. Jin Zong tersentak kembali ke akal sehatnya, berusaha mati-matian untuk mundur sambil memanggil semangat bela dirinya pada saat yang sama. Sosok raksasa muncul di belakang Jin Zong, seluruhnya tertutup es kristal yang memantulkan cahaya hijau hantu. Ini adalah roh bela diri Jin Zong, setan hijau Glotser jiwa. Bab 287, Senik Sumi yang saleh muncul kembali. Setan hijau Glotser jiwa.
Melihat semangat bela diri tetua sekte racun Jin Zong, Wang Xiaolong sedikit terkejut. Setan hijau gletser jiwa Jin Zong adalah yang paling kejam di antara roh bela diri elemen es, roh bela diri kelas atas 11 yang luar biasa, dan yang terpenting, jarang sekali roh bela diri kelas 11 teratas muncul. Wang Xiaolong tidak menyangka bakat Elder Poison Saint sekte ini begitu tinggi. Nilai roh bela diri seseorang menunjukkan pencapaian masa depan mereka dalam kultivasi pertempuran Qi. Jika tidak ada kecelakaan, tetua sekte Poison Saint ini dapat menerobos hingga puncak orde ke-10 Xiantian akhir. Artinya, keberadaan yang sangat dekat dengan ahli alam Saint. Sayangnya, orang ini bertemu dengannya. Poison Saint sejak Elder Jin Zong memanggil Soul Glacier Green Demon dan jiwanya langsung berubah. Armor yang terbuat dari kristal es menutupi tubuh Jin Zong, memantulkan cahaya hijau yang menakutkan di bawah sinar matahari, sementara di dekatnya melayang gumpalan udara putih dingin. Sekitar 100 meter jauhnya, Qin Yang, Li Fei, dan yang lainnya merasakan hawa dingin yang menusuk meski jarak di antara mereka jauh. Badai es 10.000 li. Pada saat ini, suara dingin Poison Saint sejak Elder Jin Zong terdengar di udara. Cahaya hijau di tubuhnya bersinar seperti matahari, menutupi 4 arah. Di mana cahaya menyebar, dari bawah ke atas, semuanya membeku menjadi es, potongan batu, debu, dan pasir semuanya tertutup lapisan es glasial. Di bawah serangan dingin ini, pendaran Buddha duniawi Wang Xiaolong dan telapak Buddha bumi terpengaruh. Kekuatan serangannya berkurang secara signifikan pada saat mencapai tetua sekte Poison Saint. Benar-benar tidak terduga bahwa roh bela diri Anda sebenarnya adalah naga hitam ilahi primordial. Setelah mematahkan telapak Buddha bumi Wang Xiaolong, Jin Zong melayang di udara, menatap tajam ke arah Wang Xiaolong dengan niat membunuh yang melonjak. Dalam beberapa ratus tahun kultivasinya, ini adalah pertama kalinya dia menemukan seseorang yang memiliki semangat bela diri tingkat tinggi daripada miliknya. Dai Jin Zong tiba-tiba berteriak gelombang, suara tak terlihat bergegas menuju Wang Xiaolong dan dia mengikuti dengan pukulan. Melihat fluktuasi energi yang keras, Wang Xiaolong tetap acuh tak acuh. Dia kemudian membungkus energi Buddhisme di sekitar tubuhnya dan memproyeksikannya keluar, mengganggu serangan gelombang suara Yin Iblis besar lawan dengan mudah. Secara bersamaan, Wang Xiaolong mengangkat kedua tangannya, membalas dengan gelombang serangan kedua. Bang! Sebuah ledakan menggelegar bergema. Ledakan itu mengguncang gendang telinga kelompok Qin Yang dengan rasa sakit, menyebabkan mereka melihat ke sisi Wang Xiaolong dengan khawatir. Apa yang mereka lihat adalah Wang Xiaolong dan tetua sekte Poison Saint Jin Zong, keduanya terhuyung mundur pada saat yang sama. Jin Zong melihat ke lengannya untuk menemukan pelindung glasial yang menutupi tubuhnya benar-benar hancur oleh tinju Wang Xiaolong di area lengan. Beberapa garis retak menjalar ke lengan atasnya dari tinjunya. Hasil ini mengejutkan sekaligus membuatnya marah. Dia bergegas untuk melihat ke sisi Wang Xiaolong. Melihat baju zirah sisik naga hitam Wang Xiaolong ternoda es glasial hijau, Jin Zong menjadi sangat gembira. Dia mencibir, "Pun, kamu telah diracuni dengan racun dinginku yang ekstrem, segera, kamu akan berubah menjadi patung es, hehe." Racun dingin ekstrim, ini adalah kemampuan bawaan roh bela diri jiwa glasial hijau iblis Jin Zong. Setan hijau glasial jiwanya adalah yang terkuat di antara roh bela diri elemen es dan racun dinginnya yang ekstrem tidak diragukan lagi adalah salah satu racun dingin paling kejam yang ada, bahkan lebih mematikan daripada roh bela diri elemen es satu tingkat di atas. Bahkan ahli orde ke-9 Xiantian tidak dapat dengan mudah menyelesaikan keracunan dengan racun dinginnya yang ekstrem. Pahatan es. Wang Xiaolong melirik dengan acuh tak acuh pada es glasial hijau yang tersebar di tinjunya. Satu nafas, dua nafas, es glasial hijau telah menutupi seluruh lengan Wang Xiaolong dan menyebar ke bagian lain dari tubuh Wang Xiaolong dengan kecepatan tinggi. Qin Yang dan yang lainnya cemas dan gelisah. "Cuan muda, cepat, potong lenganmu." Qin Yang bahkan berteriak dengan gelisah. Qin Yang menyadari betapa mengerikan efek racun dingin yang ekstrem itu. Hanya dengan memotong lengannya, Wang Xiaolong dapat diselamatkan. Kalau tidak, akan terlambat begitu racun menyebar ke tubuhnya. Namun, Wang Xiaolong tampaknya tidak terpengaruh saat dia mempelajari es glasial hijau dengan tenang, dan dalam sekejap mata,
es glasial hijau sudah menyebar ke dada, kepala, kedua kaki Wong Xiaolong, hingga seluruh tubuhnya tertutup. Dalam waktu kurang dari selusin napas, Wong Xiaolong berubah menjadi patung es. Melihat ini, Poison Saint Sekte Elder Jin Zong menghela napas lega. Detik berikutnya, dia tertawa terbahak-bahak saat mendekati patung es hijau itu adalah Wong Xiaolong. Hehe, roh bela diri kelas 12, naga hitam ilahi hanya sebanyak ini. Jin Zong sangat sombong, menurutku, penilaian naga hitam ini harus ditukar dengan iblis hijau gletser jiwaku. Melihat hasil ini, tetua sekte Poison Saint lainnya, Kiao Liang, menghela napas lega. Namun, sebelum napas lega Kiao Liang berakhir, dua boneka raksasa yang dia lawan tiba-tiba menyerang, menakuti Kiao Liang dengan mundur dengan bingung. Wajahnya pucat menyadari sesuatu, logikanya, dengan kematian Wong Xiaolong, boneka raksasa yang dikendalikannya ini seharusnya tidak bergerak, tapi kenapa mereka tanda seru? Kepalanya membentak ke arah tempat Wong Xiaolong berada, membeku dalam es glasial berwarna hijau, dan berteriak, "Jin Zong, hati-hati!" Saat suaranya jatuh, patung es hijau itu meledak. Potongan es glasial hijau memantul di sekeliling, sosok Wong Xiaolong terlihat melesat lurus ke udara, dan dengan goyangan, dia menghilang dari pandangan. Jin Zong mundur dengan waspada. Melihat Wong Xiaolong menghilang tepat di depan matanya, Jin Zong tertegun lagi. Wajahnya menegang pada saat berikutnya, tetapi sudah terlambat ketika dia ingin menghindar. Wong Xiaolong muncul kembali, mencetak telapak tangan langsung di dada Jin Zong. Jin Zong mendengus dari kekuatan, setengah terbang setengah tersandung ke belakang, sejauh beberapa meter. Ketika dia akhirnya berhasil menenangkan diri, Kiao Liang melihat dada Jin Zong tercetak dengan cetakan telapak tangan hitam. Ki iblis hitam menyebar dengan cepat, menutupi seluruh tubuh Jin Zong, melelahkan lapisan pelindung es glasial hijau sementara Jin Zong meratap dengan sedih. "Penatua Jin!" Kiao Liang dan para murid Poison Saint Sekte berteriak. Wong Xiaolong bergerak lagi, kali ini, tubuhnya diselimuti cahaya terang Buddha suci, di depan murid Kiao Liang dan Poison Saint Sekte yang terkejut, lebih dari selusin lengan tumbuh dari punggung Wong Xiaolong. Selusin lengan membentuk tinju secara bersamaan, meninju ke dada penatua Jin Zong dengan semburan tinju, semuanya pada saat yang bersamaan. Bang! Suara gemuruh yang keras terdengar saat lapisan es glasial hijau hancur dan penatua Jin Zong terlihat tergeletak di tanah. Tiba-tiba, adegan pertempuran yang berisik menjadi sunyi. Sesaat kemudian, tetua sekte Poison Saint Jin Zong terhuyung-huyung ketika dia mencoba bangkit dari tanah, memuntahkan darah. "Kamu, keterampilan bertarung apa itu?" barusan tanda seru. Suara Jin Zong terdengar serak, tidak bisa menyembunyikan rasa takut di matanya. Wong Xiaolong melirik Jin Zong, selalu acuh tak acuh, senik sumi yang saleh. Jin Zong dan Kiao Liang melongot, sebelum keterkejutan terjadi seolah-olah mereka melihat hantu di siang bolong, seluruh tubuh mereka gemetar bahkan saat mereka menuding Wong Xiaolong. "Ksu, ksu, Tuhan, senik sumi yang saleh." Tidak mungkin, senik sumi yang saleh. Bagaimana itu bisa menjadi senik sumi yang saleh? Jin Zong dan Kiao Liang tergagap seperti orang gagap yang parah. Senik sumi yang saleh. Keterampilan pertempuran nomor satu di surga dan bumi ini. Setelah lebih dari beberapa puluh ribu tahun, akhirnya muncul kembali. Selanjutnya, itu terjadi tepat di depan mereka. Saat kata-kata keluar dari mulut Jin Zong, ledakan teredam keluar dari tubuhnya. Kiao Liang menoleh dan melihat satu demi satu jejak kepalan emas melayang di dekat Jin Zong saat dia berteriak. Beberapa saat kemudian, Jin Zong menghilang dari dunia. Bab 288, tiba di kota segudang dewa. Kiao Liang melihat saat tubuh Jin Zong berubah menjadi cahaya keemasan, menghilang tepat di depan matanya, dia terpaku dan membeku di tempat. "Jin Zong, perintah ke-8 Xiantian mati begitu saja?" "Mati." Saat ini, di udara, sebuah cincin jatuh ke tanah, cincin spasial Jin Zong. Melihat cincin spasial Jin Zong jatuh, Kiao Liang yang tercengang terbangun dari linglung. Matanya menyala, tangan terulur, bersiap untuk merebut cincin itu, tetapi ketika dia hendak bergerak, kekuatan hisap yang kuat datang dari telapak tangan Wong Xiaolong, cincin spasial itu jatuh ke tangan Wong Xiaolong. Kiao Liang tercengang sesaat sebelum menatap Wong Xiaolong dengan cemburu dan ketakutan.
Senik Sumi yang saleh. Pemuda berambut hitam di depannya ini benar-benar memiliki keterampilan bertarung nomor satu di langit dan bumi ini, Senik Sumi yang saleh. Tanpa membuang waktu untuk berpikir, Kiao Liang melompat mundur, dan pada saat berikutnya, dia berbalik untuk melarikan diri. Tapi, tepat setelah dia berputar, siluet berkedip di depannya, dan Wang Xiaolong sudah menghalangi di depan. "Kamu, adik laki-laki, tidak, senior." Kiao Liang berteriak ketakutan, tetapi saat dia membuka mulutnya untuk memohon, beberapa lusin lengan sekali lagi muncul di punggung Wang Xiaolong. Cakar, telapak tangan, jari, semuanya menyerang secara bersamaan. Udara setan melonjak ke langit, 10.000 setan membayangi langit dan bumi, Asura Demon Cloud. Satu demi satu, lingkaran cahaya keemasan menyebar, menembus udara. Kemanapun mereka lewat, semua makhluk hidup berhenti, tapak pengikat dewa. Kabut abu-abu bergulung dan makhluk aneh hitam menjerit, jari jiwa mutlak. Kiao Liang menyaksikan tanpa daya saat cakar iblis Asura menelannya. Merasakan kekuatan menakutkan dari cincin pengikat dewa dan jari jiwa mutlak, dia kehilangan semua keinginan untuk melawan. Satu-satunya pikiran adalah melarikan diri, lari, tapi sudah terlambat, telapak tangan pengikat dewa dan jari jiwa mutlak sudah mencapai dia. Keputusasaan memenuhi matanya. Di saat-saat terakhir hidupnya, Kiao Liang tiba-tiba memikirkan tuan mudanya, bertanya-tanya apakah itu keberuntungan atau bencana yang membuat tuan muda mereka memprovokasi seseorang yang menakutkan ini. Dikatakan bahwa orang yang memiliki Senik Sumi yang saleh memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh dunia roh bela diri. Asura Demon Claw, Cut Binding Palm, dan Absolute Soul Finger menghantam dada Kiao Liang, mendorongnya ke belakang seperti layang-layang yang patah. Menabrak ke tanah, seperti Jin Zong di depannya, cahaya terang cakar, telapak tangan, dan jejak jari bersinar dari dalam tubuh Kiao Liang. Dia kemudian menghilang selamanya ke udara tipis. Ekspresi Wang Xiaolong tetap sama dari awal hingga akhir, dengan kekuatan hisap kecil dari telapak tangannya, cincin spasial Kiao Liang terbang ke tangan Wang Xiaolong. Indra spiritualnya menyelidiki di dalam cincin, Wang Xiaolong menemukan tumpukan koin emas, batu roh, pelet roh, dan juga dua teknik rahasia. Satu adalah suara Yin Iblis besar dan tinju ilahi kekosongan besar lainnya. Suara Yin Iblis hebat. Meskipun Wang Xiaolong mempraktikkan banyak jenis keterampilan yang berbeda, dia belum mempelajari keterampilan yang menggunakan suara untuk menyerang, oleh karena itu dia senang menemukan manual untuk suara Yin Iblis hebat di cincin spasial penatua sekte racun Jin Zong. Faktanya, suara Yin Iblis hebat ini bukanlah keterampilan pertempuran yang lemah, menggabungkannya dengan Yin ekstrem dan Ki Asura yang dingin. Mengeksekusi suara Yin Iblis hebat akan memiliki kekuatan 2 kali lipat dari apa yang ditampilkan Jin Zong. Tapi keterampilan bertarung seperti apa Great White Divine Fist ini? Wang Xiaolong mengeluarkan manual keterampilan dari cincin spasial dan mulai memindai halaman-halaman di tempat, dan semakin dia membaca, semakin dia terkejut. Great White Divine Fist ini sebenarnya adalah skill pertempuran dari Great White Divine World. Dari segi tingkatan, dunia kekosongan agung mungkin berperingkat lebih rendah dibandingkan dengan Asura Netherworld atau dunia Buddha, tetapi itu masih salah satu dari dunia ilahi. Bagaimana manual Great White Divine Fist ini jatuh ke tangan tetua Poison Saint Sukte? Cincin spasial milik penatua Kiao Liang. Selanjutnya, mengapa Kiao Liang itu tidak menggunakan skill ini sekarang? Jika dia melakukannya, Wang Xiaolong mungkin tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Namun, ketika dia membalik ke halaman terakhir dari manual Great White Divine Fist, barulah Wang Xiaolong mengerti, untuk melatih Great White Divine Fist ini seseorang harus memiliki setidaknya roh bela diri kelas 12. Pantas saja, sepertinya tingkat roh bela diri Kiao Liang gagal memenuhi syarat prasyarat, jadi dia tidak bisa mempraktikannya. Tetap saja, dari mana Kiao Liang ini mendapatkan manual ini? Pada saat ini, jeritan tragis terdengar di udara, menyebabkan Wang Xiaolong berbalik. Dengan bantuan 6 boneka raksasa, Qin Yang, Li Fei, dan 2 lainnya menangani sisa murid Poison Saint Sukte dengan bersih. Dengan demikian, Wang Xiaolong menyimpan Great White Divine Fist ke dalam cincin Asura dan pergi untuk bergabung dengan kelompok Qin Yang. Ketika Qin Yang dan yang lainnya melihat Wang Xiaolong mendekat,
Ada perubahan dalam cara mereka memandangnya, ada rasa gentar dan fanatisme yang membara. Mereka menyaksikan dengan jelas adegan di mana Wong Xiaolong menggunakan seni Sumi yang saleh untuk memusnahkan penatua Jin Zong dan Kiao Liang. Seni Sumi yang saleh. Memikirkan tiga kata ini, keempatnya tidak bisa menahan gemetar dengan susah payah menahan kegembiraan. Menghentikan langkahnya tidak jauh dari keempat orang itu, Wong Xiaolong melambaikan tangannya. Cahaya terang bersinar saat keenam boneka raksasa itu kembali ke pagoda harta karun Linglong. Melirik tubuh murid Poison Saint Sekte di sekitarnya, dia berkata, bersihkan, kita akan terus maju. Ya, Chuan muda. Keempatnya menjawab dengan suara nyaring. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berempat untuk menangani mayat-mayat di sekitarnya, kemudian kelompok beranggotakan 5 orang itu melanjutkan perjalanan. Adapun cincin spasial pada tubuh murid-murid Poison Saint Sekte, mereka semua dibawa pergi oleh Wong Xiaolong. Murid-murid Poison Saint Sekte ini semuanya ksiantian tingkat menengah ke atas, ada cukup banyak hal baik di dalam cincin spasial mereka. Setengah hari kemudian, di ruang rahasia bawah tanah Dunai Imperial City, Chuan muda Poison Saint Sekte, Huer, terlihat murung. Salah satu bawahannya baru saja melaporkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan Jin Zong dan Kiao Liang. Cahaya yang meragukan berkedip di matanya. 10 hari berlalu dengan cepat. Setelah 10 hari, kelompok 5 orang Wong Xiaolong saat ini berdiri di depan gerbang raksasa sebuah kota. Dari kejauhan, kota besar ini seperti gunung dewa yang menopang langit. Ini adalah salah satu dari 10 kota terbesar di Bedlamlands. Peringkat kedua, kota Myriad Gods. Berdiri di depan gerbang, atmosfer kuno dan misterius bertiup di wajah mereka, yang sangat berbeda dengan Knife Imperial City. Suasana di sekitar Knife Imperial City melonjak dengan dominasi dan kekuatan yang luar biasa, sedangkan City of Myriad Gods mirip dengan lautan luas yang membentang tanpa akhir. Ini adalah kota segudang dewa. Wong Xiaolong mempelajari 4 teks kuno di atas gerbang kota. Rumor mengatakan, keempat teks kuno itu diukir oleh Raja Suku Dewa Kuno menggunakan kekuatan matanya. Suku Dewa Kuno memiliki 6 raja terkenal. Ayo masuk. Beberapa saat kemudian, Wong Xiaolong mengalihkan pandangannya saat dia berbicara dengan Qin Yang dan yang lainnya. Keempatnya menjawab dengan hormat, mengikuti di belakang Wong Xiaolong saat rombongan memasuki kota. City of Myriad Gods adalah kota terbesar kedua Bedlamlands, tentu saja ramai dan semarak. Selain itu, dengan waktu dimulainya pelelangan yang semakin dekat, jumlah orang di kota lebih banyak dari biasanya. Untungnya jalanan di City of Myriad Gods lebar dan luas, sehingga tidak terasa sesak. Wong Xiaolong berjalan-jalan di sepanjang jalan sambil mengamati toko-toko dan sekitarnya. Pejalan kaki yang sibuk mondar-mandir di jalan mengenakan gaya pakaian yang berbeda, toko-toko seperti jamur setelah hujan, kebanyakan dari mereka menjual teknik kultivasi dan keterampilan bertarung. 1 jam kemudian, hampir tengah hari, kelompok Wong Xiaolong menemukan sebuah restoran dan masuk ke dalam. Restorannya besar dan bisnis berkembang pesat, tamu masuk dan keluar terus-menerus dan ada suara keras dari diskusi yang menyemangati minat Wong Xiaolong. Kudengar item terakhir dalam pelelangan kali ini bukanlah jari pemecah angin kuil 1000 besar. Oh, lalu apakah itu? Itu sepotong batu giok. Sepotong batu giok yang ditinggalkan oleh suku Dewa Kuno. Bab 289, Raja Raksasa Kuno. Sepotong batu giok yang ditinggalkan oleh suku Dewa Kuno tanda tanya. Wong Xiaolong sedikit heran. Mengapa peninggalan terkait dengan suku Dewa Kuno muncul satu demi satu belakangan ini tanda seru. Selain itu, ku dengar batu giok ini ditinggalkan oleh Raja Hercules Kuno saat ini, diskusi di meja hampir berlanjut. Raja Hercules Kuno. Ini, bagaimana bisa seru teman itu dengan kagum. Wong Xiaolong juga merasa luar biasa dan sulit dipercaya ada 6 raja besar pada zaman kuno, dan Raja Hercules adalah salah satu yang lebih kuat di antara 6 raja. Jadi, sepotong batu giok yang ditinggalkan oleh Raja Hercules Kuno tak ternilai harganya, tetapi seseorang benar-benar membawanya untuk dilelang. Mungkin balai lelang sengaja mengarang berita bohong untuk memanaskan lelang? Siapa yang akan mengambil batu giok Herculean King untuk dilelang? Kecuali orang itu bodoh, orang lain menyela dengan penuh keraguan. Tidak ada yang jelas tentang ini,
Rumor mengatakan bahwa rumah lelang diwariskan oleh orang bertopeng untuk melelang giok. Ketiga penilai senior City of Myriad Gods tingkat tinggi telah memeriksa batu giok dan setuju dengan suara bulat bahwa batu giok itu sama dengan yang dimiliki Raja Hercules bersamanya setiap saat, disebut giok Raja Hercules. Sebuah batu giok yang dimiliki Raja Hercules bersamanya setiap saat, giok Raja Hercules, tanda seru. Syok melanda semua orang. Giok Raja Hercules dicatat dalam beberapa manual teks kuno yang mengklaim bahwa giok Raja Hercules berisi teknik kultivasi Raja Hercules. Siapapun yang dapat memahaminya akan memiliki kekuatan untuk membalik gunung dan menjungkir balikan lautan. Qin Yang, Li Fei, dan yang lainnya sama terkejutnya dengan Herculean King Jade yang muncul di pelelangan kali ini. Cuan muda, sungguh kejutan yang menyenangkan dan tak terduga bahwa kita akan menemukan Herculean King Jade di pelelangan. Qin Yang berkata dengan penuh semangat, dan melanjutkan dengan hormat, jika Cuan muda bisa mendapatkan Hercules King Jade itu, pada saat itu. Pada titik ini, Wang Xiaolong melambaikan tangannya ke Qin Yang. Qin Yang segera menghentikan apa yang dia katakan melihat Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Meskipun desas-desus itu sangat menggoda, mengklaim bahwa batu giok itu merekam teknik kultivasi Raja Hercules, meskipun demikian, untuk seseorang seperti Wang Xiaolong yang memiliki keterampilan pedang Asura, seni sumi yang saleh, dan kitab suci metamorfosis tubuh, daya pikatnya gagal untuk menyalakannya minat. Selain itu, di lelang, potongan batu giok itu pasti akan mendapatkan persaingan ketat dari banyak ahli yang kuat dan kuat. Bahkan jika Wang Xiaolong berhasil menawar untuk itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi batu giok tersebut. Beberapa saat kemudian, hidangan disajikan. Menyelesaikan dengan cepat, Wang Xiaolong dan kelompoknya membayar dan meninggalkan restoran. Selanjutnya, Wang Xiaolong masuk ke dalam toko dan menghabiskan 100.000 koin emas untuk mendapatkan peta rinci berdalam lens. Mempelajari peta, Wang Xiaolong terkejut menemukan bahwa bahkan peta terperinci ini tidak menunjukkan dengan tepat lokasi Gunung Empat Laut. Tidak punya pilihan, Wang Xiaolong mengunjungi toko buku dan membeli beberapa buku yang berhubungan dengan berdalam lens, kembali ke kamarnya untuk belajar. Ada 3 hari lagi sampai pelelangan, jadi selain berlatih, Wang Xiaolong menghabiskan seluruh waktunya untuk membaca buku. Setelah melalui lebih dari selusin buku, serta studinya sendiri, Wang Xiaolong menyimpulkan bahwa gunung yang disebut Broken Tiger Rift di suatu tempat yang dekat dengan kota Myriad Gods dulunya adalah pegunungan Empat Laut yang dia cari. Patah Harimau Rift, Wang Xiaolong berkata dengan lantang. Memiliki lokasi target dalam pikiran, Wang Xiaolong keluar dari kota Myriad Gods, melaju ke arah Broken Tiger Rift. Broken Tiger Rift tidak jauh dari kota, sehingga Wang Xiaolong dapat pergi dan kembali dalam waktu setengah hari. Tapi, dia pergi mengintai sendirian, meninggalkan 4 orang lainnya di kota. 3 jam kemudian, Wang Xiaolong berhenti di depan sebuah gunung tinggi yang sangat mirip dengan bentuk harimau. Mengambil peta, dia memeriksa sekelilingnya untuk memastikan bahwa itu memang Broken Tiger Rift. Di tengah gunung, terdapat celah besar yang membuatnya terlihat seperti harimau yang terbelah 2 dari jauh, sehingga dinamakan Broken Tiger Rift. Dengan kedipan cepat, dia mendarat di puncak Broken Tiger Rift, menyebarkan indera spiritualnya untuk mengamati area tersebut. Tapi setelah 1 jam mencari di setiap jengkal gunung, tidak ada panen. Apakah saya membuat kesalahan dalam deduksi saya? Wang Xiaolong ragu. Mata Wang Xiaolong mencari-cari, pada akhirnya, pandangannya tertuju pada celah besar yang memisahkan gunung menjadi 2 bagian. Selain menuruni celah ini, dia hampir membalikan gunung. Datang ke satu sisi tepi celah, dia melihat ke bawah. Bahkan dengan mengandalkan penglihatan tajam Wang Xiaolong, dia hanya berhasil melihat sejauh 20 meter ke bawah, lebih jauh ke bawah hanyalah hamparan kegelapan. Mengulurkan salah satu tangannya, dia menyedot batu setinggi beberapa meter di dekatnya, melemparkannya ke dalam celah. Meski menunggu lama, Wang Xiaolong tidak mendengar gema dari batu besar yang jatuh. Ini. Wang Xiaolong tercengang, matanya berkedip-kedip. Dilihat dari jauh, Broken Tiger Rift ini tingginya paling banyak beberapa ratus meter. Dalam keadaan normal, tidak butuh waktu lama bagi sebuah batu untuk mencapai dasarnya setelah dilempar dari ketinggian seperti itu, mengeluarkan gema dari tabrakan,
Tapi sekarang, sebenarnya tidak ada gema. Apakah celah itu terhubung ke bawah tanah? Kalau tidak, tidak masuk akal jika batu itu tidak mencapai dasarnya sekarang. Wang Xiaolong berdiri di sana merenung selama beberapa waktu, pada akhirnya, dia masih memutuskan untuk turun ke celah. Dengan demikian, Wang Xiaolong melompat dari tepi, menyelam ke celah, memulai pertempuran dan kekuatan internal untuk mengontrol kecepatan jatuhnya. Melewati 100 meter ke bawah, jarak pandang Wang Xiaolong hanya mencapai 10 meter di sekelilingnya. Dia terus jatuh ketika angin dingin yang tiba-tiba naik dari dasar celah, mengenai kulitnya. Wang Xiaolong merasa seolah-olah dia disayat oleh pedang dingin dan dagingnya sedikit perih karena rasa sakit. Wang Xiaolong benar-benar terkejut. Karena dia telah menembus alam Xiantian, terutama setelah memasuki Xiantian tingkat tinggi, kulitnya sangat keras, bahkan melebihi ketangguhan rata-rata perintah ke-8 Xiantian, dan tidak memiliki rasa takut terhadap pedang dan tombak umum. Tidak lupa bahwa Ki Asura yang mengalir di dalam tubuhnya sangat yin dan sangat dingin, tetapi dia merasakan sakit dari angin dingin yang datang dari dasar celah. Angin dingin macam apa ini? Sementara Wang Xiaolong tenggelam dalam pikirannya, embusan angin dingin lainnya bertiup dan dia dengan cepat memutar tubuhnya, nyaris menghindari angin dingin. Mengontrol kecepatannya, kewaspadaannya memuncak. Semakin rendah dia, kehadiran angin dingin menjadi lebih umum, sering, dan lebih besar. Pada awalnya, itu adalah 1 atau 2 hembusan, saat dia jatuh lebih rendah, itu dengan cepat meningkat menjadi 10, lalu 20, sedemikian rupa sehingga Wang Xiaolong tidak punya pilihan selain memproyeksikan ki pertempuran Asura untuk menciptakan penghalang figur ki pelindung yang membungkus di sekitar tubuhnya. Namun demikian, untaian angin dingin terkikis melalui penghalang, menyebabkan Wang Xiaolong sangat tidak nyaman. Melewati 600 meter, Wang Xiaolong tidak punya pilihan selain berubah menjadi fisik Asura, pada saat yang sama memanggil naga hitam, menyatu menjadi satu. Pada 1000 meter, Wang Xiaolong memanggil naga biru dan jiwa berubah. Terlepas dari semua ini, Wang Xiaolong merasa darah di tubuhnya membeku kaku, tidak bisa mengalir. 1200 meter kemudian, Wang Xiaolong terpaksa berhenti untuk mengatur napas. Mengangkat satu tangan, dia menabrak sisi dinding celah dan mengebor ke dalam mulut gua. Menggunakan waktu lebih dari 1 jam, dia akhirnya berhasil kembali ke puncak celah dengan sangat lega. Pecahan es jatuh dari tubuhnya dengan getaran kecil. Sepertinya aku hanya bisa memeriksa tempat ini setelah pelelangan. Wang Xiaolong melihat ke bawah pada jurang maut, berpikir sendiri. Langit sudah gelap dan besok adalah hari pelelangan, dia harus segera kembali ke kota. Dia punya firasat, di dasar celah, seharusnya ada dunia yang berbeda. Bab 290, bertemu Yaofi lagi. 3 jam kemudian, Wang Xiaolong berhasil kembali ke kota Myriad Gods dari Broken Tiger Mountain, sudah tengah malam. Chuan muda, Qin Yang, Li Fei, dan yang lainnya menunggu di depan sebuah halaman kecil selama beberapa waktu. Ketika mereka melihat Wang Xiaolong, mereka semua bergegas untuk menyambutnya. Wang Xiaolong mengangguk dan memasuki halaman. Mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk menjelajahi tempat tinggal Forsyth Mountain, mereka akan menghabiskan beberapa hari di kota Myriad Gods, maka Wang Xiaolong memutuskan untuk membeli sebuah halaman. Halamannya tidak besar, tetapi harganya mencapai jutaan unit, meskipun koin emas adalah hal yang paling tidak dimiliki oleh Wang Xiaolong. Wang Xiaolong telah kehilangan hitungan jumlah koin emas yang diperoleh Nine Tripod Commerce tahun-tahun ini, menambahkan kekayaan yang diperoleh dari cincin spasial ahli alam Xiantian yang dia bunuh di jalan, ini membangun kekayaan yang substansial. Terutama kelompok tetua dan murid Poison Saint sekte yang dimusnahkan. Memasuki halaman, Wang Xiaolong memaafkan Qin Yang dan 3 orang lainnya, muncul kembali di kuil Ksumi dalam sekejap. Sesampai di sana, dia mengeluarkan 2 manual, Great White Divinivis dan Great Demonic Yin Sound, dan mulai berlatih. Dalam beberapa hari terakhir, sejak dia mendapatkan 2 manual ini, Wang Xiaolong mengalokasikan waktu untuk melatih kedua keterampilan tersebut dan berhasil mencapai hasil yang menguntungkan. Di dalam kuil Ksumi, siluet Wang Xiaolong terlihat terus-menerus melompat dan berpindah posisi, kedua tangan membentuk tinju yang kuat saat mereka meninju berkali-kali,
menciptakan serangkaian jejak tinju raksasa yang tidak berwujud dan nyata yang menembus udara, menyerang kehampaan. Tidak berwujud satu saat dan padat berikutnya, mistis dan aneh. Ini adalah Great White Divine Fist. Waktu berlalu, lalu Wang Xiaolong menjentikan pergelangan tangannya, mengubah sirkulasi energi di tubuhnya saat pupilnya tiba-tiba bersinar gelap, mulutnya terbuka dan gelombang suara keluar dari mulut Wang Xiaolong seperti gelombang pasang, menghantam dinding kuil Ksumi dan memantul keluar segala arah. Gema berlangsung lama di aula kuil Ksumi. Dibandingkan dengan tampilan skill Poison Saint Sechet Elder Jin Zong, kekuatan serangan Wang Xiaolong telah menggandakan kerusakan. Pada saat dia selesai melatih kedua keterampilan ini, langit sudah mulai cerah, Wang Xiaolong berhenti dan keluar dari Gunung Ksumi yang saleh. Ketika dia keluar dari Godly MT, Ksumi, Qin Yang, Li Fei, Jie Dong, dan Liu Chong sudah menunggunya dengan rendah hati. Tak membuang waktu lagi, rombongan beranggotakan 5 orang itu menuju rumah lelang. Karena daya tarik pelelangan kali ini, orang-orang bergegas dari segala penjuru ke kota Segudang Dewa. Kerumunan yang menuju ke rumah lelang itu seperti sungai tak berujung yang mengalir ke satu arah yang sama. Meski jaraknya tidak jauh, rombongan Wang Xiaolong masih menggunakan waktu tidak kurang dari setengah jam untuk melewati pintu yang ramai. Pesan yang berkaitan dengan teknik kultivasi peringkat menengah, teknik 1000 besar, teknik, keterampilan pertempuran jari pemecah angin tanpa tandingan, dan juga batu giok Raja Hercules telah menyebar jauh dan luas di tanah Bedelam. Pakar dari berbagai pasukan bergegas ke kota untuk menghadiri pelelangan. Lihat, itu bangsawan muda Sin City, Zhao Chen. Keributan tiba-tiba menyapu kerumunan. Tertarik oleh kerumunan yang ribut, Wang Xiaolong berbalik untuk melihat, mengikuti tatapan orang banyak. Sebuah jalan kecil terbuka dengan sendirinya di antara pintu masuk yang awalnya penuh sesak, di mana seorang pemuda tampan mengenakan jubah brokat yang kaya masuk, dikawal oleh tim pengawal. Aku tidak menyangka bahkan bangsawan muda Zhao Chen akan datang ke sini. Saya mendengar Castellan Kota Sin memiliki 13 anak. Bangsawan muda Zhao Chen memiliki bakat tertinggi dan paling disukai oleh Castellan Kota Sin. Aku ingin tahu apa kekuatan bangsawan muda Zhao Chen. Ada desas-desus tentang dia menerobos Salam Saint sejak 30 tahun yang lalu. Diskusi riuh terjadi sekaligus di antara kerumunan. Banyak murid keluarga dan sekte menatap Zhao Chen dengan mata membara penuh pemujaan. Wang Xiaolong sedikit terkejut mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya. Pemuda tampan berjubah brokat hitam itu sebenarnya adalah salah satu anak Sin City Castellan. Sin City, salah satu dari 10 kekuatan hegemoni teratas di Bedlam Lands, sebenarnya berdiri di urutan teratas daftar. Pada saat ini, dilindungi oleh pengawalnya, Zhao Chen lewat di depan Wang Xiaolong. Tidak yakin apakah itu disengaja atau tidak, ketika Zhao Chen melewati Wang Xiaolong, dia melirik Wang Xiaolong dari sudut matanya. Mata mereka bertemu, dan pada saat yang sama, tekanan tak terlihat dengan cepat menyelimuti Wang Xiaolong. Jiwa Wang Xiaolong bergidik, tetapi itu hanya sesaat, dan dia berhasil pulih hampir seketika. Saat dia melakukannya, Zhao Chen dan pengawalnya sudah masuk ke aula lelang. Cuan muda Qin yang mendekati Wang Xiaolong, menjelajah dengan hati-hati. Wang Xiaolong menatap punggung Zhao Chen tanpa berkedip, ayo kita masuk juga. Meskipun itu hanya tabrakan sepersekian detik, itu cukup bagi Wang Xiaolong untuk memperkirakan kekuatan Zhao Chen. Tanpa diragukan lagi, Zhao Chen adalah ahli alam saint asli. Momentum semacam itu tidak bisa berbohong. Tidak hanya itu, Wang Xiaolong bisa melihatnya di mata Zhao Chen. Dia tahu siapa dia. Sesampainya di pintu masuk rumah lelang, Wang Xiaolong membayar 1 juta koin emas dan memasuki ruang lelang bersama Qin Yang dan yang lainnya. Naik ke lantai pertama, Wang Xiaolong mengamati sekeliling, memilih sudut yang agak terpencil, dan duduk. Ada total 3 lantai di rumah lelang City of Myriad Gods ini. Lantai kedua dan ketiga adalah kamar pribadi yang dipesan, yang khusus dibangun untuk para ahli alam saint. Jadi, Wang Xiaolong hanya bisa tinggal di lantai pertama, seperti kebanyakan tamu lainnya. Di kamar pribadi nomor 9, di lantai 3, Zhao Chen duduk. Melalui dinding ruangan yang mengkristal khusus, dia melihat Wang Xiaolong duduk di sudut yang lebih terpencil di lantai pertama di bawah. Dia Wang Xiaolong?
Dia menanyai seorang penjaga di sampingnya. Seorang lelaki tua berambut perak yang berdiri di sebelah kiri punggung Zhao Chen melangkah maju. "Ya, Cuan muda." Zhao Chen mengangguk, matanya berbinar, tapi tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya. Sedangkan di sisi Wang Xiaolong, obrolan berisik terdengar di sebelahnya saat dia duduk. "Lelang kali ini, bahkan Senior Hyun Xiong dari kota Millennium ada di sini." "Senior Hyun Xiong ada di sini?" tanda seru. "Benar, dikatakan bahwa nenek moyang Senior Hyun Xiong adalah Herculean King, salah satu dari 6 raja kuno. Tentunya, Herculean King Jade telah menarik perhatian Senior Hyun Xiong. Menurut pendapat saya, Senior Hyun Xiong bertekad untuk mendapatkan batu giok itu. Saya mendengar bahwa bangsawan muda Zhao Chen juga ada di sini kali ini, dia juga harus membidik Herculean King Jade itu." Senior Hyun Xiong mungkin tidak dapat mewujudkan keinginannya dengan begitu lancar. "Dia Hyun Xiong?" Mendengarkan obrolan ringan yang terjadi di sampingnya, Wang Xiaolong terkejut. Dia tidak menyangka bahkan Hyun Xiong akan menghadiri pelelangan kali ini, semua karena batu giok itu. Millennium City adalah salah satu dari 10 kota terbesar di Bedlamlands, tetapi peringkatnya sedikit di bawah, dan Hyun Xiong adalah Castellan of Millennium City juga salah satu dari 10 ahli Bedlamlands. Salah satu dari 10 pakar teratas Bedlamlands jarang menunjukkan wajah mereka di depan umum selama belasan tahun, semua orang bersemangat melihat Hyun Xiong menghadiri pelelangan secara langsung. Pada saat ini, mata Wang Xiaolong tiba-tiba menyipit saat dia menatap lekat-lekat sosok yang duduk di salah satu sudut balai lelang. Orang ini sebenarnya adalah Yaovei. Mata Wang Xiaolong menjadi sedingin es. Yaovei muncul di sini di Bedlamlands mungkin bukan suatu kebetulan. Seolah-olah dia punya perasaan. Yaovei menoleh, pandangannya bertabrakan dengan pandangan Wang Xiaolong. Pada awalnya, Yaovei tercengang, kemudian digantikan dengan kegembiraan yang luar biasa dari seorang pemburu yang mengunci mangsanya, keinginan untuk membunuh bersinar melalui matanya. Memperbaiki tatapan mati pada Wang Xiaolong, Yaovei berkata tanpa suara, "Wang Xiaolong, kamu sudah mati sekarang." Bibir Wang Xiaolong ditarik kembali menjadi seringai dingin.